Tiga klub yang cocok untuk Marcelino Ferdinand dipinjamkan. Akankah gabung klub Skotlandia? Pelatih Oxford United Gary Rowett membuka opsi meminjamkan Marcelino Ferdinand ke klub lain. Tim mana yang cocok? Ia menyampaikan bahwa masa depan Marcelino akan ditentukan berdasarkan evaluasi selama pramusim. Jika dinilai tidak mendapatkan cukup menit bermain bersama tim utama, klub akan mempertimbangkan opsi peminjaman agar sang pemain bisa bermain reguler. Lantas, klub mana yang sekiranya bisa menampung Marcelino Ferdinand saat dipinjamkan nanti? Tim 1 ada FC Utrecht. FC Utrecht bisa menjadi opsi pertama bagi Oxford jika ingin meminjamkan Marcelino Ferdinand ke klub lain. Mengingat kedua klub punya riwayat transfer yang baik setelah Oxford membeli oleh Romeni. Kerjasama tersebut bisa dijajaki kembali untuk proses peminjaman Marcelino ke Liga Belanda. Nama klub yang kedua ada Sevilla. Sevilla bisa dijajaki untuk kerjasama, sesuai dengan keinginan Presiden klub, Jose Maria de Nido Carrasco, yang beberapa waktu lalu datang ke Indonesia sempat mengutarakan ingin mengontrak pemain asal tanah air. Namun hal ini membutuhkan koneksi yang kuat, seperti Erick Thohir selaku pemilik Oxford menemui Jose Maria langsung. Tim yang ketiga ada Heart of Midlothian FC. Namanya mungkin asing di telinga sepak bola tanah air, tetapi klub ini merupakan kontestan kasta teratas Liga Skotlandia. Selain itu, Oxford United memiliki kerjasama yang sedang terjalin dengan klub ini, juga peminjaman salah satu pemainnya, yakni Stuart Findlay, pemain berposisi bek tengah yang masih dalam masa peminjaman dari Oxford United. Bukan tak mungkin jika Oxford menambahkan satu pemain, yakni Marcelino Ferdinand untuk dipinjamkan klub tersebut. Itulah tiga klub potensial yang bisa menjadi pelabuhan sementara Marcelino Ferdinand jika Oxford United memutuskan untuk meminjamkannya demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. PT LIB izinkan klub Super League daftarkan 11 pemain asing. PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator Liga 1 yang akan berganti nama menjadi Super League, membolehkan setiap tim mengontrak 11 pemain asing buat musim 2025-2026. Akan tetapi, dari 11 yang dikontrak oleh klub tersebut, cuma dibolehkan 8 orang saja yang didaftarkan. Ini ada peningkatan dari musim lalu, di mana 8 pemain dikontrak, tetapi cuma 6 saja bisa bermain dalam suatu pertandingan. Ferry berharap regulasi ini menjadi permanen, tidak ada perubahan ke depan. Pasalnya, regulasi ini dimaksudkan buat meningkatkan kualitas kompetisi. Meski begitu, saat pergantian pemain, sosok asing tersebut wajib diganti oleh pemain lokal. Regulasi pertandingan lainnya adalah berkaitan dengan pemain U23. Setiap tim wajib mendaftarkan 5 pemain asing, di mana satu orang harus tampil 45 menit. Lebih lanjut, Ferry menjelaskan mengapa ada penambahan untuk pemain asing. Ini sudah disetujui seluruh klub karena merasa 6 pemain asing nanggung. Liga 1 dan Liga 2 akan berubah nama mulai musim 2025-2026. Ini diputuskan setelah digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT Liga Indonesia Baru LIB di Jakarta, sementara Liga 1 nantinya akan menggunakan nama BRI Super League, sedangkan Liga 2 menjadi Pegadaian Championship. Lebih lanjut, perubahan nama ini sudah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT LIB, yaitu 18 tim Liga 1 2025B 2026. Menurutnya, perubahan nama liga juga tidak berpengaruh dari sponsor yang masuk. Siapapun sponsornya nanti akan menjadi penambahan nama kompetisi. Selamat datang Elkan Baggett kembali berlatih di Ipswich Town jelang ronde 4. Dari sekian banyak pemain keturunan di timnas Indonesia, mungkin nama Elkan Baggett menjadi nama yang paling dirindukan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, bek berusia 22 tahun itu terhitung sudah lama tak berseragam merah putih di pentas internasional. Kini, pemain yang pernah dipinjamkan ke Blackpool itu berkesempatan comeback ke skuad Indonesia jelang ronde keempat. Elkan baru saja menuntaskan liburannya dan kembali ke klubnya untuk berlatih serta menjalani tur pramusim.
Setelah menuntaskan masa liburan, Elkan Baggett tampak kembali ke skuad Ipswich Town untuk berlatih jelang sesi pramusim. Hal ini terlihat dari unggahan tim berjuluk The Tractor Boys itu, di mana ia terlihat sudah bergabung dengan skuad jelang pramusim. Dalam unggahan itu, Elkan tampak mengenakan baju latihan berwarna jingga dan menggunakan pelindung dada atau football chest. Di unggahan tersebut, bek yang juga pernah dipinjamkan ke Bristol Rovers ini terlihat tengah berlari bersama rekan-rekannya di bawah terik matahari Inggris. Sama seperti musim-musim sebelumnya, Elkan selalu mengikuti sesi pramusim bersama tim utama Ipswich Town. Di sesi pramusim ini, penampilannya akan dinilai layak atau tidak untuk bergabung dengan skuad utama untuk musim selanjutnya. Selain itu, Ipswich juga tak memiliki banyak bek tengah di skuadnya saat ini. Termasuk Elkan, hanya ada 4 bek tengah murni di kubu The Tractor Boys. Karenanya, Elkan punya kesempatan menembus tim utama, mengingat Ipswich juga akan berlaga di kasta kedua atau Championship musim 2025 sampai 2026. Andai bisa tampil apik di sesi pramusim dan masuk tim utama, maka kesempatan Elkan dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia terbuka lebar. Apalagi tim Garuda membutuhkan pemain seperti Elkan yang punya postur menjulang untuk bertarung melawan tim-tim asal Timur Tengah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Oxford United heran. Lihat atmosfer Piala Presiden 2025 bandingkan dengan Inggris. Ia terkesan dengan semangat tinggi supporter Indonesia saat timnya menang 6-3 atas Liga Indonesia All Stars di SUGBK. Menurutnya, pertandingan pramusim di Inggris biasanya sepi peminat, berbeda jauh dengan suasana penuh semangat di Indonesia. Rowett menyebut lebih dari 40.000 penonton yang hadir menciptakan atmosfer luar biasa sejak awal hingga akhir laga. Ia mengatakan, kalau di Inggris laga pramusim biasanya tidak menarik banyak penonton, tapi di sini semangat fans sangat tinggi. Suara gemuruh tribun dan koreografi penonton membuat pertandingan terasa seperti laga final, bukan sekadar pemanasan. Tak hanya aksi di lapangan, seremoni pembukaan juga memberi kesan mendalam dengan pesta kembang api dan lagu kebangsaan. Rowett menambahkan dalam nada kagum, mereka datang berbondong-bondong hanya untuk menyaksikan pertandingan pramusim dan itu luar biasa. Ia mengaku belum pernah merasakan atmosfer serupa di laga-laga uji coba sebelumnya sepanjang karier kepelatihannya. Ini pengalaman yang spesial bagi tim. Mereka disambut dengan kembang api dan bisa mendengar lagu kebangsaan Indonesia sebelum laga, ujar Rowett. Momen ini menurutnya memberi nuansa emosional dan rasa kebanggaan tersendiri bagi para pemain. Pujian dari Rowett menjadi validasi bahwa Indonesia punya atmosfer sepak bola yang layak disandingkan dengan negara besar lainnya. Dukungan fanatik tersebut menunjukkan betapa tingginya animo publik tanah air terhadap ajang Piala Presiden 2025. Bagi Rowett, pertandingan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia punya potensi besar dalam menyelenggarakan event internasional. Ia juga menyebut pengalaman ini akan jadi kenangan penting bagi timnya selama menjalani tur pramusim di Asia. Siapa Daijiro Chirino? Pemain keturunan Maluku paling eligible untuk ronde 4 hijrah ke Liga Spanyol. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Salah satu calon pemain timnas Indonesia, Daijiro Chirino, resmi memperkuat UD Almeria, klub yang pernah menjuarai kasta kedua Liga Spanyol pada musim 2021 sampai 2022. Transfer ini membawa harapan besar bagi pengembangan skuad Garuda, terutama di lini pertahanan. Daijiro Chirino lahir di Zwolle, Belanda pada 24 Januari 2002. Meski tumbuh besar di Eropa, darah Indonesia mengalir di dalam dirinya lewat garis keturunan kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Latar belakang inilah yang membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti.
Karier sepak bolanya dimulai sejak usia dini di Belanda. Ia bergabung dengan Akademi PC Zwolle pada tahun 2014 saat usianya baru 11 tahun. Selama bertahun-tahun ia berkembang di berbagai kelompok usia, mulai dari U19 hingga tim U21. Pada musim panas 2021, Daijiro berhasil promosi ke tim utama PC Zwolle. Selama 2 musim bersama tim senior, ia tampil sebanyak 31 kali dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Kemampuan bertahannya yang solid membuat Sidi Castellon tertarik merekrutnya pada musim panas 2023. Bermain di Liga 2 Spanyol, Daijiro menunjukkan performa konsisten. Selama 2 musim membela Castellon, ia tampil dalam 79 pertandingan dan mencatatkan 1 gol serta 5 assist. Khusus pada musim 2025, kontribusinya sangat terasa. Dari 38 laga yang dijalani, ia memberikan 3 assist penting yang membantu Castellon terhindar dari degradasi. Kehadiran Daijiro Chirino di Almeria sekaligus memperbesar peluang Indonesia memiliki bek tengah dengan pengalaman kompetisi Eropa. Apabila proses naturalisasi berjalan mulus, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan penting yang akan menopang ambisi besar Garuda di kancah internasional. Fortuna Sittard dan FC Groningen incar Tom Hey, media Belanda singgung Persija. Pemain timnas Indonesia, Tom Hey dikabarkan tengah diincar oleh 2 klub Belanda, Fortuna Sittard dan FC Groningen. Seperti diketahui, Tom Hey saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Almere City. Menurut sejumlah rumor yang beredar di media lokal Belanda, Fortuna Sittard disebut sebagai salah satu klub yang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 30 tahun itu. Selain itu, FC Groningen juga masuk dalam daftar calon klub baru Haye. Meski musim terakhirnya bersama Almere City tergolong mengecewakan, Tom Hey tetap dikenal sebagai gelandang dengan kemampuan teknis tinggi dan pengalaman mumpuni di Eredivisie. Tom Hey pernah memperkuat beberapa klub besar di Belanda seperti AZ Alkmaar, SC Heerenveen, dan NAC Breda. Gaya mainnya yang tenang dan kontrol bola yang baik diyakini bisa memberikan stabilitas di lini tengah klub-klub Eredivisie yang membutuhkan pemain bertipe pengatur tempo. Sementara itu, salah satu media Belanda, Voetbal in Limburg, singgung klub Liga Indonesia, Persija Jakarta. Menurut media Belanda itu, Persija Jakarta juga menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan Tom Hey. Siapa Finn Dike? Gelandang keturunan Indonesia incaran PSSI latihan bersama Rafael Struijk. Rafael Struijk saat berlatih di Den Haag, Struijk tak sendiri. Ada satu pemain yang menarik atensi banyak pecinta sepak bola tanah air. Sosok itu adalah Finn Dike. Dilansir dari unggahan @football.indonesia, Struijk berlatih bersamanya dengan panduan seorang pelatih. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan Jakarta dari neneknya dari pihak sang ayah yang lahir di ibu kota Indonesia itu. Karena punya darah keturunan, akun @football.indonesia pernah menyebut jika Dike masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Keinginan PSSI menaturalisasinya diyakini karena keterampilannya sebagai gelandang tengah. Diketahui, Dike berposisi asli sebagai gelandang bertahan. Sama seperti Struijk, karier Dike sendiri bermula di Den Haag. Ia menimba ilmu di klub Belanda tersebut sejak 2013 sampai 2021. Setelahnya, Dike naik kelas ke tim utama pada 2022 dan sempat menjalani masa peminjaman di klub Portugal Estoril U23. Pada Januari 2023, Dike dilepas secara permanen ke Estoril U23 dan dirinya pun mengais asa menembus tim utama klub kasta teratas Portugal itu. Demi masuk tim utama, Dike sempat dipinjamkan Estoril ke klub kasta kedua Belanda, SK Beveren, pada musim 2024 sampai 2025. Di musim 2024 sampai 2025 kemarin, Dike mencatatkan 16 penampilan bagi SK Beveren di segala ajang, yakni di Challenger Pro League dan Crocky Cup. Setelah menjalani masa peminjaman, kini Dike kembali ke Estoril, di mana ia masih terikat kontrak hingga Juni 2027.
Sepanjang kariernya, Dike telah tampil sebanyak 74 kali di level kelompok umur dan senior dengan berhasil mencetak 5 gol serta 3 assist. Dengan pengalamannya yang mumpuni di usia yang baru 20 tahun, Dike bisa menjadi suksesor Joey Pelupesi di lini tengah timnas Indonesia. Namun untuk menggaetnya, PSSI harus bisa meyakinkan Dike mengingat ia sempat dipanggil timnas Belanda U18 pada 2021. Erick Thohir pilih Surabaya jadi lokasi uji. Coba timnas Indonesia karena alasan yang tak biasa. PSSI memang telah mengumumkan bahwa pada September 2025 ini, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji. Laga uji coba ini direncanakan sebagai persiapan timnas Indonesia yang telah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir memang belum mengungkapkan secara resmi tanggal berapa pertandingan tim asuhan Patrick Kluivert nanti. Namun, ia telah memastikan bahwa untuk uji coba melawan 2 tim Timur Tengah. Sementara itu, terkait pemilihan lokasi uji coba ini juga dipastikan tak di Jakarta. PSSI memilih uji coba antara timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon ini digelar di Surabaya. Ternyata, pemilihan lokasi ini bukan sembarangan, tetapi salah satu dari strategi untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Mantan pemilik Inter Milan itu menjelaskan bahwa alasan dari pemilihan lokasi uji coba ini karena cuaca panas kota Surabaya. Seperti diketahui, Surabaya memang dikenal sebagai salah satu kota paling panas di Indonesia. PSSI pun memanfaatkan ini sebagai salah satu strategi persiapan, karena putaran keempat akan digelar di Timur Tengah yang juga dikenal panas. Kota pahlawan ini dipilih sebagai lokasi uji coba lawan Lebanon dan Kuwait agar para pemain terbiasa menghadapi tim dari Timur Tengah dengan cuaca panas juga. Secara tak langsung, Erick Thohir ingin skuad Garuda terbiasa dengan panasnya putaran keempat. Bukan hanya panas karena cuaca saja, tetapi putaran keempat diyakini persaingan bakal berlangsung sengit dan panas. Mace Hilgers pastikan nasibnya di FC20 usai sepi peminat. Mace Hilgers dipastikan tetap bertahan di FC20 setelah tak kunjung diminati klub lain di bursa transfer musim panas 2025. Bek tengah berusia 23 tahun itu akhirnya kembali menjalani latihan pramusim bersama skuad utama Twente mulai Kamis 3 Juli 2025. Kabar kembalinya Hilgers ke tempat latihan disampaikan oleh media lokal Twente Insight pada Selasa 1 Juli 2025. Sementara itu, skuad FC Twente sendiri sudah memulai persiapan pramusim sejak 23 Juni lalu dengan sejumlah laga uji coba. Hilgers dan Saiful Tayev sebelumnya diberikan waktu tambahan libur dan dijadwalkan baru bergabung dengan tim pada 3 Juli. Karena itu, keduanya tidak ikut serta dalam laga uji coba menghadapi klub Skotlandia, Motherwell FC pada Selasa 1 Juli 2025. Hilgers sempat dikabarkan akan hengkang dari klub yang telah ia bela sejak 2011 itu setelah berakhirnya musim 2024/2025. Ia sebelumnya menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru setelah lebih dari 1 dekade bersama klub asal Enschede itu. Sayangnya, hingga saat ini belum ada satupun klub yang mengajukan tawaran resmi untuk memboyongnya dari FC Twente. Meski begitu, Twente sudah bersiap dengan pengganti potensial di lini belakang, yakni bek asal Israel, Stav Lemkin. Lemkin disiapkan manajemen klub jika sewaktu-waktu Hilgers benar-benar memutuskan hengkang di tengah musim. Performa Hilgers musim lalu sebenarnya masih cukup konsisten sebagai andalan utama di lini belakang. Namun dibanding musim 2023/2024, kontribusinya dianggap menurun sehingga mempengaruhi minat klub lain. Saat ini, Hilgers tetap menjadi bagian penting dalam persiapan awal musim FC Twente dan siap bersaing kembali di Eredivisie. Situasi ini membuat masa depannya untuk sementara aman, meskipun peluang pindah tetap terbuka jika ada tawaran masuk. Bagi Hilgers, bertahan di Twente menjadi opsi realistis sambil menanti kesempatan baru di masa mendatang.
Kepastian ini sekaligus meredam spekulasi soal kepindahannya ke luar Belanda atau ke Liga Indonesia. Statistik Ramadan Sananta yang baru gabung klub di Liga Malaysia dan sempat tolak Persija. Ramadan Sananta, striker muda timnas Indonesia yang sempat menjadi incaran sejumlah klub besar tanah air, resmi memilih melanjutkan karir di luar negeri. Ia bergabung dengan klub asal Brunei Darussalam di PMM FC yang berkompetisi di Liga Super Malaysia musim 2025 per 2026. Pengumuman resmi transfer Sananta disampaikan oleh akun media sosial dan situs resmi DPMM FC pada Kamis, 3 Juli 2025. Striker berusia 22 tahun itu telah mengoleksi 27 gol, 90 pertandingan profesionalnya di berbagai klub Indonesia. Catatan tersebut membuktikan bahwa Sananta bukanlah penyerang biasa, melainkan pemain muda bertalenta yang layak diperhitungkan di level Asia Tenggara. Bersama Persis Solo, klub terakhirnya sebelum hijrah ke Malaysia, Sananta tampil sebanyak 30 kali dan mencetak 5 gol. Ia juga menjadi bagian penting dari skuad PSM Makassar yang berhasil menjuarai Liga 1 Indonesia musim 2022 per 2023. Ketajamannya di kotak penalti lawan membuat Sananta menjadi andalan di berbagai level kompetisi. Statistiknya di timnas Indonesia juga tak kalah impresif. Dalam 13 penampilan, Sananta berhasil mencetak 5 gol. Ini membuka peluang besar baginya untuk bersinar di level regional dan sekaligus meningkatkan daya saingnya dalam perebutan tempat utama di timnas Indonesia. Jika mampu menjaga konsistensi dan mencetak banyak gol di Liga Malaysia, Sananta berpeluang menjadi pemain Indonesia tersukses di kompetisi tersebut. Apakah ia mampu mengulang atau bahkan melampaui suksesnya di Liga 1 Indonesia? Semua mata akan tertuju padanya saat kompetisi Liga Super Malaysia musim baru dimulai. Pastikan naturalisasi Mauro Zylstra difokuskan untuk timnas U23 Indonesia. Erick Thohir sebelumnya mengaku bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra ini sudah diberikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Dengan diprosesnya naturalisasi pemain berusia 20 tahun tersebut, muncul banyak pertanyaan. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia Senior telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaan yang muncul, apakah pemain FC Volendam tersebut dinaturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia yang telah lolos ke putaran keempat? Menurutnya, naturalisasi Mauro Zylstra ini difokuskan untuk Timnas U23 Indonesia yang juga memiliki banyak agenda pada tahun 2025. Timnas U23 Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2025, 2026 pada September mendatang, dan setelah itu ada SCA Games 2025 di Thailand pada November 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku bahwa Mauro Zylstra diprioritaskan buat Timnas U23. Akan tetapi, bukan tak mungkin dia juga bisa menjadi pelapis oleh Romeni di Timnas Indonesia Senior apabila memang dibutuhkan. Erick Thohir menilai bahwa posisi penyerang Timnas Indonesia memang masih lemah. Oleh karena itu, bukan tak menutup kemungkinan apabila dia dibutuhkan tim nantinya, Zylstra bisa ke tim senior. Erick menilai apabila memang nantinya Mauro Zylstra bisa beradaptasi dengan baik, dia pun memiliki peluang membela tim senior. Namun, dia menekankan bahwa saat ini memang sang pemain masih difokuskan untuk Timnas U23 Indonesia. Erick mengaku bahwa proses naturalisasi memang sudah sampai di Kemenpora. Proses ini nantinya akan dilanjutkan ke Kementerian Hukum, setelah itu diajukan ke Presiden RI. Apabila nanti mendapatkan persetujuan dari Presiden RI, akan dilanjutkan ke DPR RI dan diproses hingga bisa dilakukan pengambilan sumpah WNI. Adu catatan gol Mauro Zylstra versus Jens Raven, siapa lebih tajam? Pemain keturunan Bandung, Mauro Zylstra dikabarkan akan menjadi naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Bagaimana catatan statistik gol Mauro Zylstra?
Apakah ia lebih tajam dengan striker muda Jens Raven? Kabar striker FC Volendam akan diproses naturalisasi sudah dikonfirmasi oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Proses Mauro Zijlstra ini merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro Zijlstra diharapkan bisa menjadi solusi dan menambah kedalaman skuad Garuda ke depannya. Penampilan apik tersebut mengantarkan Zijlstra ke FC Volendam, klub yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Belanda. Di klub ini, ia bergabung dengan tim U21 dan berhasil mencetak 17 gol serta memberikan 4 assist dalam 21 laga. Berkat performa impresifnya, pelatih FC Volendam akhirnya memberikan kesempatan baginya untuk bergabung ke skuad utama. Sejauh karier profesionalnya, melansir data dari Transfermarkt, striker 20 tahun ini sudah mengoleksi 47 gol dan 19 assist dari 74 pertandingan. Jumlah tersebut unggul jauh ketimbang Jens Raven yang kini menjadi andalan di Timnas Indonesia U23. Memang Jens Raven lebih muda 1 tahun ketimbang Mauro Zijlstra, tapi striker yang akan diproses naturalisasi bisa menunjukkan ketajamannya. Adapun Jens Raven sendiri, menurut data Transfermarkt, baru tampil 20 pertandingan dengan FC Dordrecht dengan catatan 6 gol. Walau demikian, Jens Raven sudah terbukti tajam di Timnas Indonesia kelompok umur dengan menciptakan 8 gol kala memperkuat U19 dan U20 di laga resmi. Pelatih Malaysia U23 tantang supporter Indonesia di Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 bakal berstatus sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Garuda Muda berada satu grup dengan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Berpotensi menghadapi teror dari pemain ke-12 Timnas Indonesia U23, Nafuzi Zain justru tidak menganggapnya masalah besar. Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan bahwa anak asuhnya fokus pada diri sendiri dan kini sedang membangun mental. Saya melihat pemain lebih fokus pada diri sendiri untuk mengembangkan mental, fisik, serta memiliki keyakinan tinggi untuk tampil nanti, kata Nafuzi Zain dikutip dari Harian Metro. Lebih lanjut, pelatih Malaysia U23 tersebut mengatakan bahwa tekanan tersebut malah bisa menjadi motivasi bagi anak asuhnya. Bermain di hadapan ribuan penggemar tuan rumah adalah salah satu pertandingan menarik, ujar Nafuzi Zain. Sebagai pemain, dengan suasana seperti itu, mereka akan menjadi lebih bersemangat dan tidak akan meruntuhkan persiapan kita, pungkasnya. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23 yang bernama Gerald van den Burg akan fokus untuk memenangkan setiap pertandingan. Terlepas dari siapa lawan kami harus fokus pada diri sendiri dan berusaha berkembang setiap hari, baik sebagai tim maupun sebagai individu, kata Gerald van den Burg. Kami bermain untuk Indonesia dan untuk rakyat, tegas juru formasi asal Belanda ini. Bagi kami, setiap turnamen dan setiap pertandingan itu penting dan tampil baik di latihan, bermain bagus, serta memenangkan pertandingan akan meningkatkan kepercayaan diri tim, ia menambahkan. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat seberapa baik kami dan setiap pemain harus bangga mengenakan seragam Indonesia. Tutupnya, sikap PSSI ke Patrick Kluivert bikin curiga media Korsel, berbeda dengan Shin Tae-yong. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menyatakan bahwa sepak bola adalah proses. Dia menyebut kontrak 2 tahun Patrick Kluivert harus dihormati. Sikap berbeda yang ditunjukkan PSSI kepada Patrick Kluivert dan ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun membuat media negeri ginseng mempertanyakan konsistensi federasi. Dalam laporan terbaru yang dirilis Sports Chosun, PSSI disebut menunjukkan perlakuan istimewa kepada Kluivert. Media Korsel itu bahkan menyebut PSSI memilih untuk lebih sabar terhadap pelatih asal Belanda tersebut, padahal sebelumnya bersikap tegas terhadap Shin Tae-yong.
Tidak seperti pelatih Shin Tae-yong, Persatuan Sepak Bola Indonesia berencana untuk menunggu dengan sabar pelatih Patrick Kluivert, tulis Sports Chosun. Kritik mulai bermunculan, termasuk dari kalangan Parlemen Indonesia. Erick Thohir justru mengisyaratkan bahwa Kluivert tetap akan mendapat waktu untuk bekerja. Ia membandingkan dengan Shin Tae-yong yang juga mendapat kesempatan 5 tahun sebelum akhirnya diakhiri kontraknya pada awal 2025. Waktu itu Olimpiade kita sudah fight lawan Guinea, tapi belum berhasil. Sekarang giliran Piala Dunia yang harus diperjuangkan. Kita harus sabar, membangun sepak bola itu perlu proses. Perbandingan ini langsung disorot oleh Sports Chosun sebagai bentuk perlakuan yang tidak konsisten. Menurut mereka, pemecatan Shin Tae-yong terjadi secara mendadak. Padahal banyak kemajuan yang sudah ditunjukkan selama masa kepemimpinannya. Presiden Thohir menyatakan akan mendukung Kluivert sekalipun gagal lolos ke Piala Dunia, tulis Chosun. Tak berhenti di situ, media tersebut juga menganggap keputusan menunjuk Kluivert tidak selaras dengan janji awal Erick Thohir yang menginginkan hasil lebih baik daripada era Shin Tae-yong. Sikap Presiden Thohir itu bertolak belakang dengan klaim yang dilontarkannya saat memecat Shin Tae-yong. Persatuan Sepak Bola Indonesia membuat keputusan mengejutkan dengan memecat pelatih Shin Tae-yong pada Januari lalu, sindir Sports Chosun.